hidupnya. Ini jadi rutinitas setiap hari di apartemen gitu. Ini sempat akhirnya jadi viral gitu, trending lah saat Kang Epi melayani pembeli, jadi pedagang gitu. Nah ini responnya saat itu gimana sih? Bahkan artinya tidak sengaja atau seperti apa? Sampai akhirnya banyak netizen menuai pujian netizen lah, bisa dibilang. Ya kalau aku sendiri sebenarnya kan ini udah lama sih Mas buka, cuman kan kita berjualan bener-bener berawal dari nol, dari ketulusan mengerjakan semuanya gitu. Terus ya kan sekarang itu kan zaman sosial media ya, zaman sosial media tuh nggak bisa dipungkiri banyak banget kayak orang-orang yang nge-DM Kang Epi mau di iniin dong, dapat dipromoin usaha saya ini pokoknya banyak banget itu. Saya mikir kan kenapa saya nggak ngelakuin itu, maksudnya punya kita sendiri, kita promo gratis gitu ya, iseng-iseng aja sih bikin video gitu, diposting di sosial media, ternyata responnya positif dan rame gitu Mas, sampai yang nonton itu sampai 5 juta viewers tuh, yang biasanya yang cepat itu kan yang akun TikTok tuh. Kalau ini Instagram tuh untuk penonton Instagram sampai yang jutaan gitu ya nggak gampang untuk mencapai itu. Ternyata setiap hari naik terus rame lagi media pengen liputan di sini. Saya mikir apa yang menarik nih gitu. Kita cuman jualan kecil-kecilan begini, cuman makanan kampung gitu, nggak yang restoran yang gimana gitu ya, sederhana gitu, tapi ya mungkin orang suka kali, atau lihat kue-kue kita juga makanan-makanan jadul kan, yang kangen sama makanan-makanan kampung gitu. Terus kita jualan ini ya alhamdulillah dampaknya juga banyak orang-orang yang kadang yang dari luar kota atau dari mana-mana tuh datang pengen makan di sini gitu. Untuk berapa tahun sih? Makanya Kang Epi mungkin untuk review lagi nih, udah berapa tahun? Ya kalau warungnya pun kita tahu mungkin udah lama, gitu. Tapi kalau untuk yang jualan sarapan kayak gini, udah berapa lama? Untuk sarapan ini tuh terakhir tuh 4 tahun terakhir sih, 4 tahun terakhir. Awalnya sih nyoba-nyoba sedikit, tadinya kan kita jualan cuman kayak ayam, pecel lele gitu-gitu. Terus saya mikir sewa kiosnya kan mahal, kecil ini kan mahal banget, kalau di luar tuh udah dapet ruko yang berapa tingkat gitu. Terus kalau saya nggak muter otak nih, omset segini karyawan ada 5 harus digaji gitu. Udah ngobrol sama ibu-ibu, kebetulan mereka udah seperti keluarga sendiri, coba deh kita bikin dulu gorengan misalnya, gorengan dulu deh 3 macem gitu. Awalnya sih kita sempat ngebuang gitu Mas, karena kan belum ada yang tahu, jualan nggak laku, kadang dibagi-bagiin ke security, ke cleaning service ya, ke orang-orang ini, sayang lah kan mubazir gitu. Terus udah coba lagi, besok tambah menu lagi, masih itu seminggu pertama tuh banyak yang belum ada yang beli gitu, banyak mubazirnya, cuman ya udahlah kita bagi-bagiin sekalian perkenalan gitu sama pembeli. Udah akhirnya setelah melewati seminggu, lama-lama banyak yang tahu gitu, udah mulai pelan-pelan rame. Bu, Mbak, kita bikin menu baru lagi yuk, bubur ayam gitu, Pak Ibu. Awalnya saya masih masa sih bubur ayam, kan di sini udah ada gitu. Udah cobain aja, nanti bikin posternya begini, kita coba dulu 1 liter dulu atau setengah liter dulu, cobain gitu. Ternyata awal-awalnya masih sepi juga karena belum tahu Mas. Kesini banyak yang nyobain, suka, rame. Tambah lagi ada yang nanya ada nasi uduk nggak, banyak yang nanya, ya udah kita bikin nasi uduk. Nanya lagi lontong dong, udah request dari pembeli gitu. Ya udah akhirnya kita servis lah, khususnya untuk penghuni di sini kan banyak tuh, sampai ribuan ya tinggal di sini. Jadi pelanggan kita tuh udah banyak gitu Mas. Ini Gitu. omsetnya juga lumayan, artinya kan ini kan kalau kayak kita lihat ya jajanan yang bisa dibilang punya harga terjangkau, tapi omsetnya lumayan. Iya, sebenarnya sih saya gimana ya Mas, dibilang lumayan tapi ya cukup lah buat jajan-jajan QQ lah gitu. Yang penting saya bisa ngasih kerjaan buat ibu, buat mbak, karena kan mereka udah nyaman kerja sama kita gitu. Kalau ya lebih kebahagiaannya sih di situ sih Mas gitu, dibanding syutingnya dia yang misalnya sehari
jauh dengan hasil ini gitu. Tapi nggak tahu, senang aja gitu. Ada sesuatu yang bikin ada kepuasan tersendiri gitu. Nggak banyak sih omsetnya, tapi cukuplah buat jajan. Tapi ini menarik. Setelah saya beberapa baca komentar netizen bahwa ya menuai pujian bahwa Kang Evi yang udah dikenal sebagai aktor besar gitu, yang sudah melawan buana, artinya punya pengalaman luar biasa di dunia entertain, film atau sinetron, tapi tetap tidak malu, bahkan seolah-olah melepas baju keaktorannya itu seperti warga biasa gitu, layaknya pedagang-pedagang kecil pada umumnya. Itu gimana? Ya sebenarnya saya dari orang yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa itu ya karena hasil kerja keras juga. Nah, ketika kerjaan itu menjadi aktor mulai sepi, terus saya suka kambuh ya, sakit kalau nggak syuting. Jadi suka dimarahin terus sama istri. Banyak tidur, banyak bengong. Akhirnya suka pusing dan udah dibangunin tuh. Bangun jualan. Bangun. Turun ke bawah, turun tangan katanya. Jadi udah biasa turun tangan, sekarang tangannya nggak turun. Jadi ya bantu istri. Awalnya ya susah juga, tapi harus dimulai dari awal, dimulai harus berlatih gitu. Ya tetap ini dianggap bermain. Iya. Dianggap bermain. Kalau dianggap serius juga jadi nanti bikin tidak apa ya. Semua saya lakukan ini ya dari hati aja, dari hati. Alhamdulillah ini juga merupakan salam kangen saya buat para fans yang nggak ada lagi di televisi tapi ada di media sosial ya. Ada di media sosial ya. Ini juga merupakan penantian juga, sambil menunggu nasi matang gitu. Jadi sambil menunggu warung ya, callingan juga datang. Akhirnya mungkin yang ngelihat ketidaksibukan saya di dunia film, jadi mungkin terenyuh. Ayo dong, comeback. Ya padahal ini saya lagi comeback ini. Dari orang yang biasa-biasa saja kembali menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jadi nggak aneh lah, nggak kaget. Untuk menghindari star syndrome gitu, star syndrome. Dulu ya suka jalan-jalan ke pasar-pasar gitu. Jadi pemain tukang jaga pasar. Kembali itu sudah selesai syuting, disadarkan lagi bahwa itu hanya sementara. Dan mudah-mudahan ini juga sementara ya. Ya, mengisi waktu itu, mengisi kekosongan itu ya, jangan dipakai buat bengong aja, tapi terus bergerak. Jangan mengeluh tapi mengolah. Jangan sakit tapi sakti. Jangan menunggu tapi memburu. Gitu cenah gitu ya. Tapi gimana artinya ya maaf ya, ini kami ini juga dibilang netizen bahwa menjadi salah satu aktor menginspirasi
juga khususnya mungkin udah banyak aktor-aktor yang secara gaya hidupnya udah lebih yang hedonisme segala macam gitu, tapi Kang Epi ya tetap begini keadaannya gitu, tetap